له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا رسول بعده. Pertama, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat telah berikan kepada kita pada sore hari ini di hari ke-11 maupun 12 bulan Ramadan pada tahun ini. Nikmat yang telah diberikan, nikmat sehat, sehat iman, sehat berbahagia sehingga kita mampu menunaikan ibadah puasa sampai 11 hari ini. Yang kedua tentunya sholawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menjadi terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pejuang, para pengurus yayasan, pimpinan pondok, para pengurus tahfiz, TK dan semua lembaga yang ada di bawah Yayasan Darul Hidayah Madani, para jemaah juga para pendukung semuanya yang sempat hadir pada acara buka bersama atau silaturahmi pada bulan Ramadan kali ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sebagai mukadimah dari acara ini, nanti untuk lengkapnya itu disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Dasimin LC ya. Oh MH ya. SHMAMSC. Oh. Kita doakan selalu beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan, kebetulan kami di bagian tahfiz Quran Darul Hidayah Madani. Mana satu diri mana? Kalau lebih waktu ditegur, info. Jadilah kalau. Jadi tahfiz ini saya menjadi penanggung jawab. Niat mendirikan tahfiz ini kita menginginkan bahwa di Pondok Pesantren Darul Hidayah ini akan lahir para hafiz dan hafizoh yang mampu menjadi ciri khas maupun cikal bakal untuk menerus menghafal Al-Quran yang bisa dilahirkan dari Darul Hidayah Madani. Kami bermula, geser lagi, hilang lagi materi. Nah, ini baru kali ini kita diganggu terus, tidak apa-apa. Ayo Madi, diganggu lagi. Ya. Nah, batas mana tadi? Jadi tahfiz Quran ini punya niat kalau nggak salah pada hari itu hari Jumat jam 9 saya utarakan niat saya ingin supaya ada tahfiz di Darul Hidayah Madani. Alhamdulillah disambut oleh Ustadz Lukman, luar biasa semangat. Langsung ditelepon segala pengurus, segala macam diberitahu bahwa besok kita mulai. Kalau saya kemarin berpikir sederhana saja dulu, tetapi bagi beliau tidak, karena tahfiz ini adalah mengelola Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, maka penghafal Quran merupakan penjaga daripada Al-Quran itu sendiri. Maka saya sampaikan kepada beliau, terus kita lanjutkan, kita umumkan kepada donatur, sudah ada donatur yang memberikan, sehingga dalam waktu 1 minggu kalau nggak salah itu sudah terkumpul dana hampir 70 juta lebih. Ternyata ketika kita punya niat baik untuk berjuang di agama Allah, terutama Al-Quran ini, terus berdatangan dan keajaiban itu timbul di luar dugaan saya. Semula cukup di masjid saja, berubah lagi karena ada bagian pembangunan Satoni, ya, jangan di situ. Berubah lagi, saya pertemuan lagi di hari Jumat dengan Ustaz Lukman. Hari Kamis sampai Jumat saya paham, dan kita di sebelah TK. Nah, kita buat tahfiz di sebelah TK. Berubah lagi, kita punya niat besar. Tiba-tiba beliau ngambil meteran, ngajak saya mengukur di sana.
dari mana Ustaz duitnya? Saya bilang gitu kan. Kita punya 70, bercita-cita mau bangun ukuran 10 kali 20, 20 kali 50. 50. Oh, 50 kali 50. Ukur, undang jamaah, rame, semangat, ada yang menyumbang baju segala macam. Kemudian lagi kita semangatnya ingin membangun itu, tiba-tiba datang donatur. Untuk apa? Untuk habis tafis, iya. Beliau kasih kita, sudah siap tanahnya yang sudah ada pagarnya, di belakangnya sudah ada kolam. Maka tafis di sana sekarang dibangun di sebelah sana. Besar ukurannya, sudah siap pagarnya, dan terus hari ini sudah dibangun gedungnya. Maka apa yang dikatakan Ustaz Lukman, biar Allah yang mengurus Pak Amdan. Kita berikhtiar, bercita-cita tinggi untuk mendirikan tafis Quran. Maka keajaiban timbul. Kalau hari ini dari tanah yang diberikan, dari pagar, dari bangunan segala macam, itu sudah hampir mungkin ratusan juta. Luar biasa. Kita punya niat yang paling, niat yang tulus, niat yang kuat. Insya Allah, Allah tahu apa yang diinginkan. Maka niat baik ini haruslah kita lakukan dari mulai kita melihat sesuatu sampai kita bercita-cita yang besar. Maka kuncinya agar niat ini terus berjalan adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masuk Darul Hidayah Madani ini baru berapa bulan ya? Baru 5 bulan, 6 bulan ya. Saya tidak lihat gedungnya, saya tidak lihat apa-apanya, tapi yang saya lihat bagaimana hatinya Ustaz Lukman begitu ridho dan begitu tulus bahwa dia berjuang lillahi ta'ala. Di situ luar biasa. Tidak ada yang dipaksa datang ke sini, tidak ada yang diundang semua tenaga datang ke sini, tidak ada iming-iming besar. Tetapi jemaah kian hari kian bertambah, kian istiqomah, kian meningkat ibadahnya, kian berubah hidupnya untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang seperti beliau ini orang kedua saya temukan. Orang yang pertama adalah di Malang, di Pondok Tahfiz. Nah, itu kiai selalu bilang tinggalkan dunia. Begitu saya sampai di sana, tinggalkan dunia Pak Hamdan, tinggalkan dunia, tinggalkan dunia. Tetapi dunia dia luar biasa, berlimpah. Bingung, di satu sisi tinggalkan dunia, tetapi Allah hadirkan dunianya lebih banyak daripada yang dia harapkan. Nah, saya lihat di sini di Darul Hidayah Madani yang saya kebetulan pengurus tafisnya, mohon doanya mudah-mudahan istiqomah ya bersama istri dan juga para jamaah sekalian. Saya hanya penanggung jawab, tetapi semuanya bisa berjalan karena ada Ustaz Lukman, ada Pak Eka, ada Pak Sumbodo, terutama ada Pak Priu, ada Pak Tony yang sudah disebut merajuk pula. Ya, ada Tony ya, Ustaz Tony, Kiai Haji Ustaz Tony, amin. Syekh Tony, Syekh Tony ya. Saya kalau lihat beliau itu sudah semangat. Kalau tidak ada beliau itu rasa kehilangan luar biasa. Ya, luar biasa. Karena beliau sebagai contoh buat kita. Bagaimana beliau jaya, kemudian istiqomah melaksanakan perintah Allah sesuai yang kita harapkan. Mungkin itu dari saya sebagai muqaddimah. Nanti dilanjutkan oleh Ustaz Dasimin. Betul nama. Ya. Betul Ustaz. Takut salah Ustaz. Takut tersebut apa yang obat sariawan, takut, mohon maaf. Jadi kalau nanti Ustaz Dasimin meneruskan, karena Ramadan ini ada 3 fase. 10 pertama itu adalah rahmat, kemudian 10 kedua itu adalah pengampunan, kemudian yang 10 terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Maka amalan yang telah kita lakukan 10 hari mudah-mudahan
Ya, amalan untuk mendapatkan rahmat Allah pada 10 hari pertama sudah lewat. Saya menyampaikan saja, mudah-mudahan kita ada melakukan ini. Amalan apa saja yang harus kita lakukan agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di 10 hari Ramadan yang pertama sudah kita lewati kemarin. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bersedekah. Hari ini banyak yang sedekah. Alhamdulillah kita telah melaksanakannya. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran atau tadarus. Alhamdulillah hari ini saya tanya para jemaah itu sudah lewat dari 5 juz semua. Ustaz Tony sudah 15. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Iya, insya Allah 15 apa lewat apa sampai nggak tahu, pokoknya 15. Yang kedua, memperbanyak sholat sunat. Sholat sunat yang betul-betul menjadi rahmat dari Allah. Ada sholat sunat yang memang mengiringi sholat wajib, ada sholat sunat yang lain, ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada juga sholat tahajud. Kemudian yang keempat, banyak berzikir, mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Yang kelima, menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan 10 hari yang lalu kita pernah menghadiri majelis ilmu, pernah kita berkumpul, pernah kita berdialog tentang ilmu, sehingga kita termasuk dalam rahmat Allah pada 10 hari pertama. Kemudian yang keenam adalah sholawat. Selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan sholawat itulah kita akan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Dan yang terakhir, mudah-mudahan di 10 hari Ramadan yang lalu sudah kita lewati adalah itikaf di masjid. Itu amalan harus kita lakukan 10 hari yang lalu. Nah, nanti ada 10 hari berikutnya pengampunan, dan 10 hari berikutnya lagi adalah pembebasan dari api neraka. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut ataupun ada tambahan yang lainnya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Dasimit, ya. Mungkin dari saya itu mohon maaf kalau penyampaian kurang berkenan. Kalau ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, pun ada salah itu datang dari saya. Saya mohon kita semuanya termasuk, ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu istiqomah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha juga dengan sekuat tenaga meninggalkan segala larangan-larangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus Tahfiz Quran Ponpes Darul Hidayah Madani telah memberikan paparan telah terbentuknya Rumah Tahfiz Quran. Tujuan belum terbentuknya Hafiz Quran, Hafiz dan Hafizan belum tercipta. Insyaallah kabar gembira kepada seluruh jamaah bagi yang memiliki putra putrinya tahun ini insyaallah sudah bisa digunakan dan sudah menerima itu untuk penerimaan anak-anak kita yang akan ditahfizkan di daerah ini, lengkap putra dan putrinya.